Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda orang bisa berbeda pula dalam hal kemampuan atau daya ingatnya. Orang yang kuat ingatannya mungkin bisa tetap mengingat sesuatu walaupun telah berlalu sekian lama. Atau mungkin dia bisa langsung hafal apa yang dibacanya tanpa merasa kesulitan. Namun berbeda bagi orang yang memiliki kemampuan ingatan yang lemah. Jangankan mengingat sesuatu yang sudah berlalu sekian lama, bahkan mengingat sesuatu yang baru saja terkadang kesulitan. Menghafal Al-Quran bagi mereka yang punya daya ingat yang kuat tentu bukan sesuatu yang sulit, karena ia hanya tinggal butuh niat dan mujahadah saja. Namun, lain lagi bagi mereka yang merasa punya daya ingat yang lemah. Terkadang ia menjadi kendala yang cukup merepotkan. Mereka yang punya keinginan untuk dapat hafal Al-Quran tetapi merasa punya daya ingat yang lemah, terkadang belum juga mencoba untuk menghafalkannya, tetapi sudah ada rasa putus asa. Padahal ia sendiri belum membuktikan bahwa dirinya tidak mampu menghafalkannya. Rasa pesimis dalam dirinya itulah yang akhirnya benar-benar membuatnya tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan yang menjadi penghalangnya sebenarnya bukanlah karena daya ingatnya yang lemah, tetapi karena keyakinannya itulah yang lemah. Jika saja ia sudah berusaha dan terus mencobanya tetapi tetap merasakan sulit, mungkin benar bahwa daya ingatnya yang lemah itulah yang menjadi penghalangnya. Tetapi jika ternyata ia belum mencobanya, maka sebenarnya keraguannya lah yang menjadi penghalang utamanya. Kalian yang merasa bahwa daya ingat kalian lemah sehingga tidak yakin bisa menghafalkan Al-Quran, maka kalian perlu menghayati kembali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menerangkan mudahnya ia untuk dipelajari, termasuk dihafalkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32, dan 40. Dengan redaksi yang sama, ayat ini diulang 4 kali sekaligus di dalam surah yang sama. Artinya, kalian sama sekali tidak layak ragu akan janji Allah yang satu ini. Jika yang berjanji adalah manusia, kalian boleh saja ragu. Tetapi ketika Allah yang berjanji, keraguan sama sekali tidak layak. Karena apa yang Allah janjikan itu sudah pasti benar. Belum lagi pengulangan ayat tersebut menjadi bukti bahwa Allah ingin benar-benar menekankan kepada kalian tentang kemudahannya. Hal lain yang perlu kalian tahu bahwa membaca Al-Quran sendiri merupakan salah satu cara yang ampuh dalam meningkatkan daya ingat. Bahkan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuzi di dalam Ta'limul Muta'allim Thoriq At-Ta'allum mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling mampu untuk meningkatkan daya ingat selain membaca Al-Quran. Membaca dan menghafal Al-Quran sebenarnya juga menjadi solusi meningkatkan daya ingat itu sendiri. Jadi sangat salah jika ada orang yang tidak mau menghafal Al-Quran dengan alasan daya ingatnya lemah. Padahal justru dengan menghafal Al-Quran lah daya ingatnya akan semakin terlatih, semakin kuat. Terbukti bahwa banyaknya para ulama yang mampu menghafalkan ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis, karena sebelumnya mereka menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Jika kalian saat ini punya sifat pelupa, maka seharusnya kalian senang jika diajak untuk menghafal Al-Quran. Selain ia dapat menghilangkan penyakit kalian itu, menghafal Al-Quran juga dapat mengangkat derajat dan kemuliaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat daya ingat yang telah diberikan Allah.
Walaupun daya ingat kalian lemah, tetapi ketika kalian bersyukur dengan menggunakannya untuk menghafal Al-Quran, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Salah satu bentuk penambahan nikmat itu adalah dengan semakin meningkatnya daya ingatan kalian yang tadinya lemah itu. Jadi, selamat mencoba. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk kalian, untuk Anda semuanya yang saat ini punya keinginan dan cita-cita hafal Al-Quran, akan tetapi memiliki banyak kendala, di antaranya usia yang sudah tidak muda, waktu yang sempit, tidak adanya pembimbing, tidak tahu cara mulainya, bagaimana cara menghafalnya, maka ikutilah program bimbingan tahsin dan tahfidz online Sobat Quran melalui WhatsApp. Hanya dengan membayar infak Rp200.000 per bulan, Anda akan dibimbing langsung oleh Ustadz Slamet Setiawan dengan waktu yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Mudah-mudahan dengan wasilah program ini, cita-cita Anda untuk menjadi seorang penghafal bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.